berbicara, bapak presiden kita sudah berbicara dengan bagus-bagusnya gitu. Terus orangnya di sebelahnya tuh kayak melihat di sebelah situ, jadi nggak fokus gitu, nggak respect. Itu namanya prinsip komunikasi respect. Jadi kalau misalkan seperti saya ke nenek, misalkan nenek terus berbicara terus saya memperhatikan dengan baik, nah itu bentuknya respect gitu. Coba kan kalau kita nggak respect, biarin aja dia sendiri pikiran kita kemana-mana gitu. Nah itu respect. Selanjutnya, oke ya, waktu kita terbatas sekali itu. Jadi abang jelaskan saja yang humble. Humble itu komunikasi dapat dilakukan dengan rendah hati, yang dengan adanya sikap rendah hati tersebut salah satunya melayani orang lain dan juga dapat menerima kritikan dari orang lain. Nah kalau kita berbicara di depan ataupun berpidato di depan, itu pidatonya gak jelas sih, emang gak jelas. Seharusnya pidatonya kayak gini-gini loh yang sebenarnya. Nah itu dilakukan dengan rendah hati. Makanya kita kalau berpidato di hadapan orang banyak itu tuh harus rendah hati gitu. Jadi menerima kritikan orang lain gitu, menerima kondisi yang ada gitu. Jadi kan saya nggak mau nih saya berbicara di depan terus banyak yang nggak memperhatikan, saya nggak mau seperti itu. Nah itu nggak humble namanya, nggak rendah hati, itu egois. Nah jadi yang humble itu rendah hati, menerima kritikan nanti kalau dikritik dalam komunikasinya. Nah itu untuk yang humble. Terima kasih yang sudah bertanya, itu jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Sulaiman yang telah menjawab pertanyaan dari saudari Suci, yaitu pengertian dari humble. Dapat kakak simpulkan bahwasannya humble itu adalah orang yang dapat berbaur, gitu ya. Nanti kalau kita punya temannya yang berkritik, kita dapat menerimanya, nggak ada unsur permusuhan nantinya gitu. Kemudian juga nggak pilih-pilih teman gitu kan. Jadi ke semua orang itu teman, tapi untuk yang dekat mungkin pilih-pilih gitu. Ya mungkin itu jawabannya. Apakah Suci paham? Oke. Terima kasih Suci. Kepada Kak Ica silakan hadiahnya diberikan. Satu. Oke. Terima kasih ya kepada Suci. Untuk selanjutnya roleplay akan ada yang menanya. Oke. Silakan Ibnu. Kali kancam. Saya ingin bertanya, solusi untuk terjalinnya efektif communication yang baik itu gimana ya Kak? Iya gimana caranya? Oke, aku akan ulang kembali pertanyaannya dari saudara Ibnu, bagaimana solusi untuk mendapatkan komunikasi yang efektif? Apa langsung dijawab Bang? Oke, silakan Bang Sulaiman. Oke, nah ini kan untuk di lingkungan OSIS saja ya, atau di lingkungan sekolah contohnya komunikasi efektif. Sebenarnya komunikasi efektif itu sudah kita bahas tadi ya, tentang penyampaian pesan dan informasi yang baik itu sehingga orang lain paham. Nah tadi contohnya bagaimana, pertanyaannya bagaimana solusi komunikasi efektif. Berarti kalau kan ada orang yang tidak pernah atau belum gitu, kita nggak mengejar atau belum berkomunikasi dengan baik. Bagaimana untuk seperti itu? Caranya yang pertama harus sering-sering berkomunikasi antara satu sama lain dengan sering, karena anak sekarang itu